Faslun, ini fasal. Dan fasal ini Ibnu Qudamah akan menjelaskan tentang pengharaman nikah atau tentang dipasahnya nikah oleh sebab penyusuan. Kata beliau, wala tazawwaja rajulun. Ada 9 pembahasan ya. Kata beliau, yang pertama bila seorang menikahi perempuan dewasa yang belum didukhul dan anak kecil. Lalu perempuan dewasa tersebut menyusui anak kecil itu. Ya. Kata beliau, wala tazawwaja rajulun kabiratan wa lam yadkhul biha wa saghiratan. Andai kata seorang lelaki menikahi istri dewasa wa lam yadkhul biha, tapi dia belum dukhul. Dia belum apa? Belum dukhul. Wa saghiratan, dan dia nikah juga dengan istri masih kecil. Fa arda'atil kabiratu saghirah. Kemudian setelah menikah, ternyata istri tuanya ini, istri yang sudah dewasa ini, menyusui istri yang apa? Istri yang kecil. Ya. Apa yang terjadi? Apa hukumnya kata Ibnu Qudamah? Kata beliau, hurrimatil kabiratu wa thabata nikahus saghirah. Ya. Maka si istri yang dewasa ini menjadi haram bagi suami. Batal nikahnya. Ya, adapun nikah istri yang kecil, dia tetap syah. Tetap syah. Ya. Ini bisa dipahami? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya. Sebab istri yang dewasa berubah menjadi apa? Ibu dari anaknya. Nah, kata beliau, wa in kanata saghirataini fa arda'atkum al-kubra hurrimatil kubra. Andai kata, ya, dia memiliki 2 istri yang kecil. Itu tadi 1 ya. Bagaimana kalau dia punya 3 istri? 1 dewasa, 2 kecil. 2 anak kecil. Lalu yang dewasa ini menyusui 2 anak kecil ini. 2 istri yang masih kecil ini. Kata Ibnu Qudamah, harumatil kubra wa anfasakha nikahu as-saghirataini. Ya, walahu nikahu man syaa min as-saghirataini. Hukumnya apa? Perhatikan ya. Sekarang dia punya berapa istri? 3. 1 dewasa, 2 anak kecil. Yang dewasa ini dia susui anak kecil. Dua-duanya dia susui. Ya. Berarti 2 anak kecil ini menjadi apa? Menjadi anak bagi siapa? Istri yang dewasa. Dan 2 anak kecil ini karena disusui bersama oleh 1 orang, berarti 2 anak kecil ini, istri kedua dan ketiga, akan menjadi apa? Saudara. Saudara apa? Saudara sesusuan. Karena itu konsekuensinya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, harumatil kubra. Yang pertama, istri pertamanya sudah menjadi haram. Batal sudah nikahnya. Jelas ya? Adapun istri kedua dan ketiga, juga nikahnya batal. Sebab dia menikahi 2 perempuan apa? Bersaudara. Setelah nikahnya batal, dia boleh memilih salah satu dari keduanya untuk dia nikahi. Karena 2 perempuan yang bersaudara diharamkan apa? Ya, menggabungkan saja. Adapun dia pilih, dia nikahi salah satunya, tidak ada masalah. Dipahami ya? Kemudian, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Ini sudah yang kedua ya, jika seorang beristri 2 anak kecil. Lalu 2 anak kecil disusui oleh istri ketiga yang belum didukhul. Kemudian yang ketiga, jika seorang beristri 3 anak kecil. Lalu 2 anak ini disusui oleh istri yang keempat yang belum didukhul. Nah ini sekarang kalau 3. Kata beliau, wa in kunna thalathan farba'athunna mutafarriqat. Iya. Harumatil kubra. Wa anfasakh nikahu al-marba'ataini awalan. Nah. Ya, wasabata nikahu salitsah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, apabila mereka 3 orang, maksudnya istrinya yang kecil berapa orang? 3. Fa'arda'atkunna, lalu 3 orang istri yang masih kecil ini disusui oleh istrinya yang sudah dewasa. Ya.
Anggaplah yang dewasa ini dia anggap istri keempat ya. Anggaplah itu istri keempatnya. Mutafarriqatin. Tapi disusuinya tidak sekaligus. Secara apa? Cara berpisah. Anggaplah misalnya istri pertama disusui. Ya, selesai disusui. Dia susui lagi. Besoknya istri kedua. Besoknya istri ketiga. Jelas ya? Terpisah penyusuannya. Maka hukumnya bagaimana? Istri dewasa yang menyusui ini menjadi haram baginya. Ya. Dan nikah dua istri, nikahus saghirata ini, ya. Sebentar. Nah, harumatil kubra wa fasakha nikahu al-murda'ataini. Ya, awalan. Dan dua anak kecil yang disusui lebih awal, nikahnya batal. Wa sabata nikahu as-salis. Dan nikah yang ketiga, itulah yang sabit. Sebab dia yang terakhir. Jelas ya? Dia yang terakhir. Disusui. Jadi, kalau kejadiannya seperti itu tadi, jadi ketika si perempuan ini menyusui 3 istri yang masih kecil, berarti si perempuan berubah menjadi ibu untuk 3 istri yang masih kecil. Ya, maka dia haram bagi suami, karena itu artinya dia menikahi ibu dari apa? Anak-anak susuannya. Dan itu haram. Maka dia sudah tidak boleh ikut lagi bersamanya. Keluar dari istrinya sudah. Sisa 2 yang pertama yang disusui. Ketika 2 yang pertama disusui, maka ini artinya keduanya adalah apa? Saudara sesusuan. Adalah saudara sesusuan. Maka keduanya juga lepas. Ya. Yang ketiga disusui, dia juga adalah saudara. Akan menjadi saudara sesusuan bagi apa? 2 ini. Tapi ketika dia disusui, 2 yang ada di depan sudah lepas. Kan begitu. Karena kalau berkumpul 2 bersaudara, akan menjadi rusak nikahnya. Ya. Jadi pada saat disusui yang ketiga, sebenarnya tidak ada istri lagi baginya kecuali apa? Yang ketiga. Nah, maka nikah yang ketiga inilah yang syah. Itu yang sabit. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, bila terjadi dukhul terhadap istri yang menyusui. Nah, itu tadi kalau memang belum ada dukhul ya. Ya, kata beliau wa in arba'at ihdahunna munfaridah au ithnataini ba'dahuma infasakha ya nikahus salas. Nah, ini masih kelanjutan dari sebelumnya ya. Baik, kata beliau wa in arba'at ihdahunna munfaridah wa arba'at ithnataini ba'dahuma infasakha nikahus salas walahu nikahu man syaa minkunna munfaridah. Jadi kalau si istri pertama masih kejadian sebelumnya, si istri yang tua yang dewasa ini dia menyusui salah satunya dulu sendiri. Ya, salah satunya disusui sendiri. Kemudian 2 yang lainnya disusui sekaligus setelahnya. Ya, maka di sini apa hukum nikahnya? Istri pertama sudah jelas ya. Dia bukan lagi apa? Istri, sudah diharamkan baginya. Karena itu ibu anak-anaknya. Nah, sisa 3 orang istri yang terakhir, nikahnya semuanya lepas. Ya. Tapi setelah itu, dia boleh menikahi siapa saja yang dia inginkan secara sendirian. Karena ibaratnya seperti ada 3 orang bersaudara, dia nikahi apa? Salah satu dari 3 orang tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa in kana dakhala bil kubra harumal kull alaihi alal abad. Itu tadi kejadian semuanya kalau dia belum dukhul ya. Kalau belum dukhul. Ya. Tapi kalau sudah dukhul, itu artinya sudah pasti apa? Istri si perempuan itu. Nah, jadi dia sudah istrinya, begitu dia begitu dia menyusui 3 anak tersebut, ya, maka di sini artinya dia mengumpulkan antara ibu dan anaknya. Ya, kalau dia pegang ibunya, itu tidak boleh, sebab seakan-akan dia nikahi ibu dari anaknya. Ya, kalau dia pegang anaknya, ini juga tidak boleh. Ya, sebab seakan-akan dia menikahi anak dari apa? Dari ibunya. Ya, jadi semuanya menjadi haram baginya. Ya, kemudian kata beliau wala mahra lil kubra in kana lam yadkhul biha, dan tidak ada mahar bagi
si kubro ini. Karena kalau dia belum masuk padanya. Jadi kalau dia belum dukhul tidak ada mahar. Kenapa? Kenapa tidak ada mahar? Ya kalau sebelum dukhul ditalak kan harusnya maharnya berapa? 1/2. Tapi kenapa tidak ada mahar di sini? Karena dia ditalak sebab pentalakannya dari mana? Dari suami atau dari dia sendiri? Dari dia sendiri. Karena itu tidak ada mahar. Ya. Jelas ya? Jika kata suami yang menjadi sebab dia ditalak, ya, maka ini suami bayar maharnya setengah. Kata beliau, "Wa in kana qad dakhala biha falaha mahruha." Ya, kalau dia sudah dukhul, maka dia dapat maharnya sempurna. Dia dapat mahar secara sempurna. Wa nisfu mahril asagir. Ya, dan juga si anak-anak kecil, si istri-istri yang masih kecil, yang 3 itu tadi, mereka berhak mendapatkan mahar berapa? Setengah. Sebab mereka ditalak karena sebab berasal dari suami. Ya, karena itu mereka berhak mendapatkan mahar apa? Setengah. Ya, siapa yang membayar mahar setengah ini? Yarji'u bihi 'alal kubra. Ya, mahar setengah ini nanti suami tagih kepada siapa? Kepada istri dewasa yang menyusuinya. Sebab istri dewasa itu yang menjadi sebab si suami ini diharamkan terhadap apa? Istri-istrinya yang 3 kemudian membayar maharnya. Nah, selesai. Kemudian terjadi kejadian lain. Ya. Bila istri kecil tersebut menyusu saat istri dewasa tertidur. Ya. Ini pembahasan yang ke-7. Ya. Baik, kata beliau, walau dabbat as-sughra ila al-kubra. Andai kata, ya, istri yang kecil ini, ya, dia merangkak, ya, maksudnya diam-diam, ya, pergi kepada istri yang dewasa, ya, wahia naimah, nah istri yang dewasa ini sedang tidur, ya, fartaba'at minha 5 raba'at, lalu istri yang masih kecil ini, yang masih bayi ini, dia menetek berapa? 5 kali susuan. Ya. Apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, harramatha 'ala az-zawj. Walaha nisfu mahriha. Yarju bihi 'ala as-sughra in kana qabla ad-dukhul. Wa in kana ba'dahu falaha mahruha kulluhu yarju bihi la yarju bihi 'ala ahadin. Wala mahra lis-sughra. Ya. Jadi kalau terjadi kejadian yang seperti ini, maka si istri yang kecil ini sudah mengharamkannya. Ya, sudah mengharamkannya terhadap suami. Jelas ya? Sebab berubah sekarang. Ya. Di sini si anak sudah menyusui istri yang kecil ini. Ya, berarti dia sudah menjadi apa? Anak susuannya. Tidak boleh dia nikahi apa? Ibu dari anak susuannya. Maka suami membayar berapa? Ya. Membayar setengah maharnya. Ini kalau belum dukhul. Ya. Setengah mahar kalau belum dukhul. Ya. Dan nanti setengah mahar ini dia tagih kepada anak kecil tersebut. Ya. Dia masih kecil. Kapan dia bayar? Ya nanti itu dihitung saja dulu. Ya. Jelas ya? Dihitung saja apakah dibayarkan nanti oleh walinya, ayahnya atau siapa. Atau nanti kalau dia dewasa. Nah. Baik. Wa in kana ba'dahu, kalau misalnya itu setelah dukhul, fala mahruha kulluhu. Ya, maka maharnya semuanya adalah milik si perempuan dewasa, karena dia wajib mendapat mahar ya kalau dia setelah dukhul. Nah, la yarji'u bihi ala ahad. Ya. Tapi dalam keadaan seperti ini dia tidak tuntut lagi kepada siapa-siapa. Karena ini memang mahar sudah tetap menjadi miliknya setelah dukhul, yaitu wajib dibayar oleh suami. Iya. Adapun anak kecil, apakah ada maharnya? Kata Ibnu Qudamah, wala mahra lis-sughra. Tidak ada mahar bagi si anak kecil itu. Ya. Sebab dia juga sudah batal nikahnya. Berarti dia dianggap talak sebelum apa? Sebelum dukhul. Dan menjadi penyebab dia ditalak dirinya sendiri. Karena itu tidak ada mahar baginya. Baik. Selesai ya? Kemudian pembahasan berikutnya. Ya.
Pembahasan berikutnya tentang seorang yang menikahi seorang perempuan, kemudian dia berkata, istriku itu adalah saudara susuanku. Nah, kata Ibnu Qudamah, walau nakaha imra'atan, thumma qala hiya ukhti min ar-radha'. Andai kata seorang menikahi perempuan, lalu dia berkata bahwa dia ini adalah saudara perempuanku sesusuan. Apa yang terjadi? Ya, apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, imfasakha nikahuha. Nikahnya menjadi apa? Fasakh, menjadi batal. Walahal mahru, dan dia berhak mendapatkan mahar in kana qad dakhala biha. Kalau sudah dukhul. Wa nisful mahar in kana lam yadkhul biha. Ya, dan dia berhak mendapatkan 1/2 dari mahar kalau dia belum masuk. Ya. Dia belum masuk terhadapnya. Walam tusaddiqhu, dan si perempuan ini sendiri belum menetapkan berapa maharnya. Nah, baik. Kalimat lam tusaddiqhu di sini bisa bermakna atau enggak? Di sini yang dimaksud lam tusaddiqhu artinya dia mendustakannya. Ya, dia tidak mempercayainya. Iya. Dia tidak mempercayainya. Baik. Jadi kalau dia si istri di sini ketika dia katakan kamu adalah saudaraku sesusuan, dan si istri ya tidak mempercayainya, maka tetap hukumnya dia sebagai apa? Sebagai saudara sudah. Bagaimana dia si suami sudah mengakui? Maka yang diterima adalah ucapannya siapa? Ucapannya suami walaupun istri mengingkari. Ya, jelas ya? Tapi karena dia mengingkari, itu artinya suami mentalaknya bukan karena kemauan istri, tapi karena kemauan siapa? Suami. Maka suami wajib membayar berapa? 1/2 dari mahar. Wa in saddaqathu qabla ad-dukhul fala syai'a laha. Iya. Andai kata si istri berkata, "Oh ya memang benar. Aku adalah saudara sesusuanmu." Dia benarkan. Dan ini terjadi sebelum dukhul. Maka di sini tidak ada mahar bagi siapa? Bagi si istri. Kenapa tidak ada mahar? Karena dia ditalak sebab pentalakannya karena dirinya sendiri. Iya. Baik. Ini sudah berulang ya. Berapa kali Ibnu Qudamah memberi. Kalau sebelum dukhul, dia dapat setengah. Setelah dukhul dapat apa? Mahar penuh. Kalau sebelum dukhul ada 2 keadaan. Ya, kalau sebab ditalaknya dari suami dan dapat setengah. Kalau sebab ditalaknya oleh dirinya sendiri karena arah dirinya sendiri tidak ada mahar baginya. Ini ketentuan ya, berulang sudah diterangkan oleh Ibnu Qudamah, dan akan datang penjelasannya nanti. Kemudian terakhir, kata beliau tentang seorang yang dinikahi oleh seorang lelaki, kemudian dia berkata, suamiku itu adalah saudara susuanku. Ini kebalikannya ya. Wa in kanat hiya allati qalat, kalau misalnya si perempuan itu berkata, huwa akhi min ar-radha', suamiku itu adalah saudara susuanku. Fa'akdabaha. Ya. Wala bayyinata laha. Fahiya imra'atuhu fil hukum. Lalu si suami ketika si istri berkata seperti itu, ya, si istri berkata engkau adalah saudaraku sesusuan. Suami mendustakan. Ya, kamu dusta, tidak benar. Ya. Baik ketika suami mendustakan, apa yang dilakukan oleh istri? Dia bawakan bayyinah, bawakan bukti. Coba akan buktinya apa? Dia bawakan misalnya orang yang menyusui mereka. Supaya menjadi bukti. Ternyata tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka hukumnya dia adalah istri si suami tersebut. Dalam apa? Dalam hukum. So mungkin saja kalau dikatakan, oh berarti rusak nikahnya, batal nikahnya, diterima ucapannya istri. Ya. Nanti kalau si istri cekcok dengan suami, akhirnya sudah dia katakan saja, kamu itu sebenarnya saudara sesusuanku. Ya kan begitu. Agar supaya dia ditalak oleh suaminya. Ya. Dan ini tentunya adalah hal yang tidak benar. Jadi ini ketentuan ya. Jadi kalau si istri yang berkata engkau adalah saudara kesusuan, dan si suami mendustakan dan istri tidak mampu membawa bayyinah, maka yang diterima adalah ucapan suami. Ucapan istri tidak diterima. Sehingga dengan sendirinya si istri akan masih tetap dalam status istri suami tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Selesai sudah ya? Pembahasan tentang radha, susu menyusui.
bab setelahnya insyaallah taala kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.